Asia dengan NIM 2020 1173 Nah, aku merupakan salah satu mahasiswa antropologi Universitas Airlangga angkatan tahun 2020. Dalam video ini aku bakal nyampein isi artikel aku yang judulnya Etnografi sebagai modal dalam meningkatkan literasi keagamaan berbasis budaya di era digital. Perlu diketahui bersama bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi membawa dampak signifikan di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan terjadi pada aspek sosial, budaya, politik, ekonomi maupun keagamaan. Perkembangan teknologi dan informasi merubah cara pandang masyarakat dalam melakukan aktivitas keagamaannya. Adanya kemajuan teknologi dan informasi membawa pengaruh baik terhadap agama dan kebudayaan. Contoh baiknya, sumber-sumber keagamaan seperti Al-Quran, tafsir, maupun tentang cara beribadah dapat diakses dengan mudah secara online. Sedangkan dampak buruknya yaitu masyarakat akan kehilangan nilai asli dari keagamaan maupun budaya yang mereka miliki. Antropologi di sini merupakan peran pentingnya antropologi. Antropologi sebagai studi tentang budaya mempelajari budaya lebih memahami bagaimana budaya membentuk identitas, tindakan, perilaku, kepercayaan dalam masyarakat yang pada gilirannya membentuk sebuah kebudayaan. Melalui penelitian pertama antropologi yaitu etnografi yang mempelajari budaya dengan berpartisipasi dan mengamati pengalaman sehari-hari masyarakat serta menganalisis bagaimana fenomena politik, sosial, budaya maupun keagamaan memiliki pengaruh yang besar di kehidupan masyarakat dalam konteks lokal maupun global. Dan peran dalam antropologi itu adalah menulis. Menulis adalah kunci dalam antropologi sebagai salah satu komunikasi utama dalam antropologi. Pengajaran, penelitian, publikasi, dan penjangkauan itu semuanya dibangun di atas antropologi, di atas kepenulisan. Tulisan pertama antropologi adalah disebut etnografi. Etnografi menurut Pak Benjara Barat diartikan sebagai bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah secara geografi, ekologi maupun wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsi. Biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur kebudayaan sesuai dengan urutan yang baku yang disebut sebagai kerangka etnografi. Etnografi bertujuan mempresentasikan fenomena keadaan tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan secara mendalam dan komprehensif. Melalui etnografi, antropologi dapat berperan terhadap literasi keagamaan di era digital. Literasi keagamaan didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami serta menganalisis hubungan antara keagamaan dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya dari berbagai macam perspektif. Seseorang yang memiliki pemahaman dalam agama diharapkan dapat memahami konsep dasar secara holistik terhadap sejarah, teks-teks utama, kepercayaan, dan praktik tradisi keagamaan yang terbentuk dalam konteks sosial, historis, dan budaya tertentu. Hal ini bertujuan mendeskripsikan bahwa agama punya fungsi melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya. Peran antropolog muslim dalam meningkatkan literasi keagamaan berbasis digital sangat penting dalam konteks digital saat ini. Antropologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang manusia dan kebudayaannya, termasuk tentang agama dan praktik keagamaan. Antropologi ini memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan masyarakat muslim saat ini, sehingga dapat memberikan wawasan serta perspektif keagamaan dan kebudayaan yang komprehensif dan berharga untuk mempromosikan keagamaan dan kebudayaan yang komprehensif secara berharga melalui literasi digital. Berikut saya akan sampaikan beberapa contoh peran yang dapat dilakukan antropolog muslim dalam meningkatkan literasi keagamaan berbasis budaya dalam era digital. Pertama, antropolog dapat melakukan penelitian secara mendalam melalui penelitian lapangan atau yang biasa kita sebut fieldwork. Atau jika tidak bisa melakukan penelitian lapangan, antropologi juga dapat melakukan kajian pustaka melalui pendekatan fenomena praktik keagamaan muslim yang terkait dengan penggunaan teknologi dan media digital. Mereka dapat mempelajari bagaimana komunitas muslim berinteraksi dengan literasi keagamaan yang berbasis digital yang dapat mereka akses melalui web, aplikasi, maupun situs online. Melalui riset ini, antropolog dapat mengidentifikasi ancaman, peluang, tantangan yang muncul dalam konteks tersebut. Kedua, melalui pemahaman dan kebudayaan, antropolog dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara berpikir mengenai keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat muslim. Pemahaman kebudayaan dalam praktik keagamaan dapat memberikan perspektif keagamaan yang lebih luas. Ketiga,
membuat program atau pelatihan untuk meningkatkan literasi keagamaan berbasis digital. Tujuan dari program ini adalah memberikan arahan, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari hoax keagamaan, terutama terkait dengan radikal dan terorisme. Program ini dapat diajukan sebagai kolaborasi antara pemerintah daerah, nasional, lembaga sosial, maupun organisasi keagamaan. Keempat, antropolog muslim dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk berkontribusi dalam pengembangan konten keagamaan berbasis digital yang akurat dan relevan. Mereka dapat menyumbangkan pengetahuan dan wawasan mereka untuk menghasilkan konten yang membahas tentang nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kondisi masyarakat muslim saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan tulisan artikel populer, opini, video, podcast, atau konten lainnya yang dapat diakses melalui platform digital. Melalui peran-peran ini, antropolog muslim dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi keagamaan umat muslim dalam era digital. Secara keseluruhan, peran antropolog muslim dalam meningkatkan literasi keagamaan berbasis digital adalah untuk menggabungkan pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi digital dengan tujuan mempromosikan pemahaman lebih baik tentang agama dalam era digital. Mereka dapat membantu menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi umat muslim dalam memperoleh pengetahuan keagamaan yang akurat dan berkualitas melalui media digital. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.